qala haddatsani Ali bin Maimun qala sami'tu. Semuanya sambungannya pas, tidak ada yang menggunakan sigot-sigot tadlis seperti an. Jadi kalau begitu kok masih mau korek aja. Sekelas dokter tapi ngelesnya kok gitu ya. Saya kira keren gitu, mampu bawakan kitab, ternyata enggak, ngeles-ngeles aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma jalna min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Saya doakan semuanya, siapapun Anda, semoga menjadi orang-orang yang di dunia ini beruntung, nanti di akhirat juga mendapatkan keberuntungan. Amin Allahumma amin. Konten seperti ini adalah konten favorit saya. Kita bicara seseorang fix di ilmunya, fix di tanazu atau ikhtilaf fi mabahisi al-ilmi. Masih ingat kemarin saya bikin konten tentang Dr. Muhammad Arifin Badri, ini dokter senior ya. Ketika dia mencoba mengkritik atau mencoba menggiring opini bahwa riwayat Imam Syafi'i bertabaruk kepada Maqbarah Abi Hanifah itu adalah riwayat dusta. Di mana hujah dia pada waktu itu adalah karena Imam Daruqutni menyatakan bahwa ucapan-ucapan Mukram atau Mukrim bin Ahmad ya, atau Ahmad bin Mukrim kalau tidak salah ya, mungkin terbalik namanya, itu adalah berasal dari gurunya yaitu Ahmad bin Al-Mughallis, di mana itu adalah isinya palsu. Artinya karena Mukram ini dikenal meriwayatkan atau mengumpulkan cerita-cerita yang dikarang-karang oleh gurunya, maka berarti kata orang ini cerita yang diriwayatkan oleh Mukram tentang Imam Syafi'i itu juga sama-sama palsu juga. Padahal kita tahu bahwa ketika Mukram itu menceritakan riwayat Imam Syafi'i bertabaruk itu, jalurnya tidak ada yang berupa nama Ahmad bin Al-Mughallis. Jadi lain jalur ya, lain jalur. Itu sudah dibantah sebegitu fixnya, bukan hanya oleh saya ya. Saya melihat banyak yang membantah seperti itu. Lalu tiba-tiba orang ini muncul dengan narasi baru. Narasi barunya itu apa? Ya mungkin bisa baca sedikit itu. Bahwasanya faktanya, kata Ustaz ini, dalam kitab Tarikh Baghdad itu, Imam Khatib Al-Baghdadi itu membuat dua keterangan. Yang pertama, Daruqutni mengatakan bahwa kitab kumpulannya Mukram ini adalah isinya kepalsuan yang dibuat oleh gurunya, yaitu Ahmad bin Mughallis. Sementara di satu sisi, Imam Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa Mukram ini thiqah. Berarti ini kan bertentangan katanya. Kalau Daruqutni yang benar, berarti tidak mungkin thiqah. Kalau misalnya Al-Baghdadi yang benar, yaitu thiqah, maka berarti seharusnya ketika Daruqutni ini mengkritik Mukram itu, maka seharusnya ditegur oleh Imam Al-Baghdadi atau dikomentari. Ternyata ini tidak dikomentari. Jadi kata dia ini ada pertentangan. Maka yang harus dikaji ulang adalah apa benar Mukram itu adalah thiqah yang pertama. Biasa mereka itu ya. Kalau sudah mentok, kaji ulang gitu ya. Jadi awalnya membawakan kitab Al-Baghdadi ya, merilis sumber dari pernyataan Daruqutni pun dari kitab Al-Baghdadi. Lalu karena ada masalah, maka hukum yang ditetapkan oleh Al-Baghdadi sendiri bahwa Mukram ini thiqah mau ditinjau ulang. Nah, jadi suka-suka kan? Suka-suka. So yes gitu ya, mau meninjau ulang. Thiqahnya Mukram ini ditinjau ulang katanya. Atau jangan-jangan Mukram ini melakukan tadlis. Tadlis itu manipulasi sanad ya. Bahasa kasarnya itu ya. Atau menyamarkan sanad, menyamarkan penyebutan sanadnya. Itu tadlis ya. Saya bingung ya, sekelas dokter kok begitu. Yang pertama, kalau masalah dia mau mengkaji ulang Mukram itu apakah thiqah atau tidak, itu bullshit saja ya. Syekh Albani ini ya, kemudian Syekh Al-Muallimi, ini Syekh-Syekhnya Wahabi, kemudian Ibnul Qayyum, kemudian Ibnu Taimiyah, satu pun tidak pernah ada yang mengutak-atik derajat Mukram bin Ahmad sebagai thiqah. Mereka menolak asar itu ya, biar kamu tahu. 4 ulama ini menolak asar itu. Dianggap sebagai cerita palsu, tetapi satu pun tidak pernah ada yang ngutak-atik tentang Mukram ini thiqah atau tidak. Semuanya sepakat Mukram itu thiqah. Satu ya. Jadi hanya dari ustadz ini saja, dokter ini saja yang menarasikan jangan-jangan thiqahnya ini perlu ditinjau ulang. Itu orang ngeles saja, orang ngeles. Ya sama dengan yang sebelah itu. Oh itu makruh tapi jangan-jangan makruh haram. Pokoknya kalau sudah kepentok, dia berkelit, tidak mau ngalah, itu aja intinya. Kemudian ya, masalah tadlis, satu pun dari 4 ulama yang menolak, tidak ada yang bicara itu ada tadlis di situ. Kenapa? Karena 4 ulama itu tidak ada yang goblok. Mereka itu tahu kalau hadis yang ada tadlisnya itu mesti di situ ada an atau qolah, di mana tidak ada pernyataan haddatsani atau sami'tu. Itu namanya tadlis, ciri khasnya begitu. Walaupun ada tadlis yang menggunakan haddatsani, tetapi namanya itu dirubah.
Jadi gini ya, tadlis ya. Sekarang saya tegaskan dulu ya, pelan-pelan ya. Saya malas sudah baca-baca kitabnya. Karena ya enggak keren gitu ya. Saya kira membantah dengan kitab, enggak, ternyata main opini akhirnya ya. Ya kalau sudah main opini ya kita bantah opini saja ya. Walaupun opini harus ilmiah. Jadi kalau masalah dia meragukan kesikohan mukroh, kita buang ke tong sampah saja. Siapa dia sih meragukan mukrom sebagai sikoh yang sudah dicap sikoh oleh siapa namanya? Al-Baghdadi. Bahkan kalau Anda baca di ensiklopedia riwayat hadis, termasuk dari muridnya Ahmad bin Mughallis. Ahmad bin Mughallis ini adalah memang do'af, wadok, pemalsu hadis, tapi muridnya salah satunya adalah Mukrom bin Ahmad itu sikoh. Ya. Ini mau dikaji ulang oleh orang kemarin sore. Modalnya apa? Kemudian tentang mudallis atau tentang Mukrom ini dianggap melakukan tadlis. Saya kasih satu teori dulu. Seorang mudallis saja, orang yang sudah dikenal sebagai mudallis saja, apabila dia menggunakan narasi haddasani atau sami'tu, itu maka hadis itu diterima dan dianggap bukan mudallas, bukan hadis yang ada penyamaran di situ ya. Kenapa? Karena dia jelas. Jadi kamu mulai paham. Mudallis itu apa sih? Atau mudallas itu apa sih? Kalau mudallis orangnya, mudallas hadisnya, kalau tadlis prosesnya atau dia melakukan. Jadi secara bahasa itu adalah menyamarkan, memules ya kalau bahasa kita ya. Jadi misalnya yang pertama itu ada tadlis taswiyah ya. Saya bicara secara general saja. Tadlis taswiyah ini prosesnya adalah misal kamu meriwayatkan, misal saya, nama saya Zaini, meriwayatkan hadis dari orang yang saya dengar atau guru saya namanya Muhammad. Lalu Muhammad ini meriwayatkan hadis dari gurunya yang ini mendengar langsung. Jadi saya bilang haddatsani Muhammad, bercerita kepada saya Muhammad. Qala, Muhammad berkata, haddasani. Jadi Muhammad ini juga menggunakan kata haddasani. Artinya mendengar langsung juga. Siapa misalnya gurunya Muhammad? Maman gitu ya. Tetapi Maman ini masalah. Maman ini enggak sikoh. Saya sikoh, Muhammad sikoh. Maman, gurunya Muhammad enggak sikoh. Lalu Maman ini mendengar dari gurunya yang atasnya lagi ya. Dan menggunakan bahasa yang jelas haddasani juga. Qala, Maman berkata haddasani, bercerita kepada saya. Siapa misalnya gurunya lagi Mimin. Nah, Mimin ini sikoh ya. Bentuk tadrisnya begini. Saya berkata, haddasani, bercerita kepada saya Muhammad. Kemudian seharusnya kan Muhammad ini mengatakan haddasani Maman ya. Kenapa? Karena Muhammad ini mendengar langsung dari Maman ya. Dan ketika Muhammad bercerita kepada saya, dia bilang haddasani Maman ya. Tetapi karena Maman ini tidak sikoh, bermasalah ya, maka kita buang Maman ini sehingga langsung dari Muhammad ke Mimin, ke gurunya Maman yang sama-sama sikoh. Tetapi karena jelas Muhammad tidak mendengar dari Mimin, tapi mendengarnya dari Maman, maka Maman dibuang, diganti narasinya an Mimin. Itu ya. Jadi satu orang dibuang, lalu untuk mengkoneksikan antara satu orang dengan orang ketiga yang tengahnya dibuang ini tidak menggunakan haddasani lagi. Karena kalau haddasani bohong berarti. Ya. Kenapa? Karena yang bercerita kepada Muhammad ini kan Maman, bukan atasnya lagi Mimin. Maman dibuang, lalu menjadi an Mimin. Jadi saya menjadi haddasani Muhammad an Mimin. Langsung ya, tidak ada lagi Muhammad Qolah ya. Kenapa? Karena kita ingin buang mamannya itu. Seandainya mamannya ini sikoh, maka saya akan bilang haddasani Muhammad Qolah, haddasani Maman Qolah, haddasani Mimin. Tapi karena Maman bermasalah, kita buang, maka kita rubah redaksinya haddasani Muhammad an Mimin, lengkap satu. Itu namanya tadlis taswiyah. Biar semuanya itu sama-sama sikoh. Yang tidak sikoh singkirkan. Kemudian ada juga tadlis asuyuh. Tadlis as-suyukh ini menggunakan haddasani bisa jadi, tetapi dirubah. Misalnya guru kamu namanya Mimin. Ini sudah dikenal bukan orang sikoh ya. Jadi tadlis itu selalu upaya untuk memoles hadis ini agar bisa diterima, agar sahih ya. Sehingga kalau ada yang bermasalah, bagaimana caranya diburamkan, begitu prinsipnya ya. Maka misalnya saya punya jalur riwayat dari Mimin. Mimin ini nggak sikoh, saya sikoh ya. Alhamdulillah misalnya ya. Maka saya itu walaupun mendengar langsung dari Mimin, saya bilangnya itu haddasani, nggak nyebut nama Mimin, tapi menyebut nama lain yang tidak dikenal. Misalnya Abu Gosok, haddasani Abu Gosok misalnya. Padahal aslinya Mimin. Jadi kita ingin orang biar tidak tahu Mimin itu siapa, maka kita sebut nama yang lain. Di mana itu tidak bohong. Kenapa? Karena maksud saya adalah yang Mimin, cuman saya sebut dengan nama yang lain. Jadi berarti kalau begitu, tadlis suyuh itu adalah kita itu mengelabui orang agar orang tidak tahu siapa yang dimaksud ini, sehingga tidak tercantumlah di situ nama orang yang sudah dikenal tidak sikoh. Miminnya hilang, kita ganti namanya dengan nama yang lain. Kemudian ada yang terakhir, tadlis sanad ya. Tadlis sanad itu adalah kita tidak mendengar langsung, tetapi kita seolah-olah mendengar langsung. Makanya kita menggunakan bahasa yang samar, muhtamal. Misalnya saya mengatakan waan Mimin gitu, saya cuma mengatakan dari Mimin. Padahal saya tidak menegaskan saya mendengar langsung atau tidak. Ini juga dilakukan oleh Ibnu Uyainah ya.
an az-Zuhri, dari Zuhri. Padahal Ibnu Uyainah itu tidak mendengar langsung dari Imam Zuhri, bahkan tidak mendengar langsung dari orang yang mendengar dari Imam Zuhri, tetapi mendengar langsung dari satu orang, di mana satu orang ini mendengar langsung dari satu orang, baru ke Zuhri, lengkap dua orang. Tapi bin Uyainah ini, Sufyan bin Uyainah ini mengatakan wa aniz Zuhri, dan dari Zuhri, menggunakan kata an untuk bukan mengelabui bahasa, untuk menyamarkan saya mendengar atau tidak. Itu tiga keterangan tentang tadlis ini kalau dikaitkan dengan athar Imam Syafi'i bertabaruk tidak ada yang masuk. Di situ Mukrom bin Ahmad mengatakan haddasani Amr bin Ishaq bin Ibrahim. Amr bin Ishaq bin Ibrahim itu ya nama aslinya, ya nama orang yang sudah dikenal dan sikoh. Satu. Yang kedua, tidak mungkin di situ ada tadlis taswiyah. Kenapa? Karena rentetannya jelas. Haddasani Amr bin Ishaq bin Ibrahim. Qala sami'tu Ali bin Maimun. Jadi tidak mungkin di sini ada yang dibuang. Seandainya di situ ada celah-celahnya, ada yang an, mungkin ada yang dilengkap. Jadi tidak mungkin ada tadlis taswiyah, tidak mungkin. Tadlis sanad apalagi? Al-Baghdadi itu jelas haddasani Qadi As-Soimari, haddasani Omar, siapa itu? Ibrahim Al-Mukri. Qala haddasani siapa? Mukrim. Qala haddasani Ali bin Maimun. Qala sami'tu. Semuanya itu sambungannya pas, tidak ada yang menggunakan sigot-sigot tadlis seperti an. Jadi kalau begitu kok masih mau korek aja ya. Allahumma dina ada sabil, sekelas dokter tapi ngelesnya kok gitu ya. Saya kira keren gitu, mampu bawakan kitab, ternyata enggak, ngeles aja. Ya Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.